Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita berkumpul untuk mendiskusikan dengan tema environment justice, di mana ada beberapa teman-teman dari arsitek dan teman-teman dari Palakatoda atau dari perisai sendiri di tempat perisai, di mana saya akan memberikan sedikit bagaimana pandangan hukum terkait environment justice, yaitu jumlah perkembangan penduduk modern dalam menghadapi globalisasi terhadap industrial akan berpengaruh dan menumbuhkan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat terhadap industrial telah berdampak besar bagi proses perkembangan hutan. Di dalam proses perkembangannya, hutan berkedudukan sebagai salah satu fungsi sistem penyangga kehidupan. Maka kedudukan hutan harus dilindungi dan dilestarikan berdasarkan amanat konstitusional pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam delik perusakan hutan ini terdapat unsur yang mengandung kesalahan. Unsur yang mengandung kesalahan antara lain sengaja, kelalaian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, guna untuk mencegah hutan menjadi tandus, erosi, maupun bencana alam, peran masyarakat dibutuhkan dalam hal ini. Sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Kehutanan, karena masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pada akhirnya masyarakat juga akan menikmati manfaat hutan dan hasil hutan tanpa dipengaruhi perbuatan melawan hukum. Yang akan selanjutnya dijelaskan oleh pemantik kepada pemantik. Saya persilakan. Oke, baik. Bismillah. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kepada teman-teman yang menyempatkan untuk bisa hadir dalam diskusi pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ormas Perisai Pemuda Indonesia. Baik. Sebenarnya diskusi pada malam ini seharusnya lebih tepatnya yang diselenggarakan oleh teman-teman kelompok pecinta alam atau Sispala lah, karena mereka bergerak di bidang lingkungan. Namun ini salah satu upaya yang cukup positif yang dilakukan oleh teman-teman perisai untuk bagaimana berbicara soal environment justice. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri ini merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia itu misalkan seperti pertambangan, baik itu nikel, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga merupakan salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Ketika perpindahan ibu kota, tentunya akan ada banyak lahan hutan yang akan digusur. Nah, pada malam ini saya akan memberikan suatu contoh kasus di Kalimantan terkait soal bagaimana penerapan environment justice. Nah, saya ingin menjelaskan juga apa itu environment justice. Environment justice ini adalah yang berarti keadilan ekologi atau keadilan lingkungan. Nah, tujuan dari keadilan ekologis ini sendiri adalah salah satu upaya tetap untuk bagaimana melestarikan lingkungan dan keberlangsungan lingkungan hidup itu sendiri, agar supaya tetap asri dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kegiatan yang ada di Kalimantan itu merupakan salah satu kegiatan yang dimana dapat memiliki dampak buruk. Nah, di Kalimantan itu sendiri merupakan kan seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan itu kan salah satu penyumbang oksigen terbesar, dan jika Kalimantan itu mengalami penggusuran terus-menerus, tentunya akan ada banyak dampak yang ditimbulkan dari itu. Yang pertama itu dampak iklim
iklim ekstrim, yang kedua kerusakan ekosistem lingkungan di situ. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya berbicara soal environment justice sudah tertuang di dalam undang-undang. Bahkan untuk landasan hukum di Indonesia soal terkait environment justice itu sangat kuat. Misalkan seperti pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan lain sebagainya. Nah, makanya tak heran jika negara kita atau konstitusi yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia itu menganut sistem yang namanya biasa disebut dengan Grand Konstitusi. Alasan diterapkan Grand Konstitusi yakni meletakkan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan keberlanjutan serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai supremacy of land atau kedaulatan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip ekorasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia dikenal dengan sumber kekayaan yang berlebih. Seperti yang saya jelaskan pertama. Nah, ada tulisan yang beberapa hari yang lalu saya baca, Indonesia mengatakan 45% itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya kegiatan yang pertama itu pertambangan di Kalimantan, yang kedua itu bagaimana penebangan hutan untuk perpindahan ibu kota, tentunya itu akan berdampak ke masyarakat di sana. Nah, itulah perlunya kita membahas soal bagaimana itu environment justice. Nah, ketika kekayaan alam tersebut kita gunakan atau kita manfaatkan secara berlebihan, tentunya akan memiliki dampak negatif. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman untuk bagaimana kita diskusi lebih santai kan. Kira-kira bagaimana pandangan teman-teman untuk menghentikan kerusakan alam itu tidak bisa, kita tidak bisa. Tapi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan itu kita bisa. Dengan ada beberapa yang pertama misalkan seperti energi pembaruan, di mana itu menggunakan energi alam. Yang kedua ada ekonomi sirkular yang didukung oleh PBB. Itu adalah program pemerintah, program dunia. Nah, kira-kira dari Bro Fatan ya, pandangan teman-teman terkait soal bagaimana penerapan ekologi lingkungan di Indonesia bagaimana? Oke, perkenalan dulu, nama saya Fatan, biasa dipanggil Tange. Jadi kalau untuk dari saya sendiri ini kan bersanggar seni, bengkel seni juga. Jadi kalau dari kami ini kan tidak bisa memungkiri bahwa kami ini berkehidupan bersama dengan alam gitu. Kami menggunakan kayu, kami menggunakan batu, pasir juga untuk membangun dalam segi kesenian dan kebudayaan gitu. Kalau misal tadi Bung Aldi bilang bahwa ini adalah tentang environment justice, jadi keadilan tentang lingkungan gitu. Kami sejujurnya dalam bersanggar itu kami memanfaatkan khususnya seperti kayu, seperti bambu dan kayu, karena kami juga kan ada produksi alat musik itu dari kayu juga, seperti lolove, gimba, dan seperti dari stand-stand dari gong untuk stand-stand kapula gitu. Kami menggunakan kayu. Dan sebenarnya sejujurnya pernah ada sedikit pembahasan tentang perlindungan hutan. Sama waktu itu kami ada sosialisasi tentang itu. Dan kami memikirkan tentang, iya juga ya, kenapa gitu? Kenapa kami memanfaatkan kayu, tapi kami itu mungkin sejujurnya, kami kan beli kepada penjual kayu lah. Ada juga beberapa yang kami tebang karena kebutuhan dari kayu itulah untuk kesenian. Dan kalau misal dari sanggar ini, sejujurnya kami juga menghormati lah, karena setiap apapun yang kami gunakan itu kan pasti dari sesuatu yang bernyawa, khusus seperti pohon itu kan. Kami percaya bahwa mereka itu juga menghasilkan oksigen. Dan kalau dalam
bersanggar, khususnya saya sendiri pelaku seni, melihat keadilan lingkungan itu cukup meresahkan ketika kembali lagi berbicara soal eksploitasi hutan yang berlebih. Karena kami juga sadar kami memanfaatkan kayu dan ini, tapi kami ini masih bingung juga gitu. Bagaimana cara kita untuk mencoba untuk berpartisipasi dalam melestarikan itu gitu. Sedangkan kami kan bekerja juga gitu. Tapi ada keinginan untuk itu. Kembali lagi. Oke, kalau menurut saya sih untuk menghentikan kerusakan yang ada itu kita agak kesulitan. Akan tetapi jika untuk mengurangi tingkat kerusakan itu kita bisa. Mungkin lewat edukasi. Ya, edukasi. Nah, apalagi ya, sosialisasi. Nah, sebenarnya di Indonesia ini terkait soal bagaimana untuk meminimalisir kerusakan yang ada itu sudah ditetapkan pada undang-undang bahkan. Makanya itu ada AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kenapa adanya AMDAL itu? Sebenarnya AMDAL itu sebenarnya mempersulit kegiatan yang kemungkinan bisa merusak alam. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya supaya misalkan seperti kegiatan-kegiatan perindustrian itu kan memiliki dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. Misalkan seperti kegiatan pertambangan. Yang pertama itu yang dialami kita adalah kerusakan lingkungan. Yang kedua, kesehatan masyarakat terganggu. Nah, yang ketiga, jika kita berkaca kepada kasus di Kalimantan Selatan. Nah, dengan ada kegiatan pertambangan tersebut, Kalimantan Selatan itu sering dilanda banjir, longsor demikian juga. Nah, makanya saya bilang sebenarnya ada solusi-solusi yang pas. Memang betul setelah ada kegiatan di dalam perindustrian misalkan pertambangan itu kan tentunya setelah dari itu ada upaya penghijauan misalkan. Itu kan sudah diatur dalam peraturan perizinan segala macam. Dan itu akan dibahas di dalam kajian ini. Saya bahas selanjutnya. Nah, dari teman-teman lain kira-kira ada pendapat? Dari ente siapa? Boleh kenalkan nama dengan kegiatan sehari-hari apa? Dengan kegiatan dengan jurusan arsitektur. Namanya siapa? Iki, bro. Ya. Oke. Ibu, kira-kira bagaimana pandangan teman-teman arsitektur untuk meminimalisir kerusakan alam yang ada? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki sumber daya alam. Kalau kita tidak manfaatkan juga, tentunya perekonomian akan ya berjalan lambat, ya kan? Tapi di sisi lain, lingkungan kita ya terdampak lah, begitu. Jadi bukan pandangan teman-teman. Untuk minimalisir kerusakan yang ada. Atau teman-teman yang lain? Generator. Untuk meminimalisirnya Kira-kira apa yang bisa minimalisir? mungkin bisa dengan melakukan penanaman kembali mungkin juga Ya bisa. Rehabilitasi berarti ya. Iya, bisa. Supaya tidak gundul lah hutan-hutan yang ada juga kan. Mungkin bisa saya tambahkan tadi. Iya. Ketika manusia itu terus bertambah kan, populasi kan kian bertambah gitu. Sebenarnya ini pernah saya tanyakan juga. Posisi saya sebagai pekerja juga gitu yang menggunakan kayu, sebenarnya gini, kami ini tuh ingin berpartisipasi itu untuk reboisasi, untuk penanaman kembali, melestarikan hutan yang ada gitu, karena kami sadar kami menggunakan kayu. Tapi sejujurnya yang kami itu tidak pernah tahu gitu, mungkin dari AMDAL tersebut gitu, tidak pernah sosialisasi atau edukasi gitu. Balik lagi, kami ini bingung bagaimana caranya untuk bisa berpartisipasi itu loh. Nah, biasanya itu kan dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah setempat. Nah, sebelum adanya izin itu diberikan, tentunya pertama ada yang dilakukan namanya AMDAL-nya itu, diteliti dulu kan apa yang dampak bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut. Namun itu yang kurang dipahami oleh beberapa perusahaan. Itu memang tidak bisa kita pungkiri. Makanya sebenarnya kesadaran dari diri perusahaan atau kesadaran dari kita masing-masing. Nah, sebenarnya satu hal yang paling kecil yang sering kita sepelekan itu adalah membuang sampah sembarangan. Seharusnya dari situ kita bisa berbuat, ya kan? Yang kedua,
seharusnya sampah itu yang bisa didaur ulang, diolah kembali, hanya kita bakar. Lalu kemudian hanya kita bakar. Tahu tidak teman-teman, ketika teman-teman membakar sampah itu bisa berdampak ya, karena itu istilahnya efek rumah kaca yang kemudian berdampak kepada iklim. Makanya dan Indonesia juga salah satu negara yang rentan akan perubahan iklim. Makanya perlu adanya kesadaran kita terkait soal lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar di sini sebenarnya adalah, sudahkah Indonesia benar-benar menerapkan supremacy of land? Yang kedua, sudahkah kita mengamalkan keadilan ekologis dalam setiap kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah? Dan sudahkah prinsip pembangunan kita mengedepankan pembangunan keberlanjutan? Nah, di sini akan dijawab. Suburnya deforestasi dan masifnya eksploitasi tambang di Indonesia menjadi akar permasalahan serangkaian bencana ekologis yang sudah dan akan terjadi. Nah, yang seperti kita bahas tadi, kayak kasus Kalimantan. Nah, dengan adanya tadi eksploitasi secara berlebihan, tentunya memiliki dampak yang sangat buruk untuk lingkungan tersebut. Yang pertama, yang saya beberapa menit yang lalu saya jelaskan bahwa dampaknya ada kerusakan lingkungan. Yang kedua, berdampak kepada iklim. Di Sulawesi Tengah sendiri juga sudah mulai ada kegiatan pertambangan. Bahkan hutan-hutan di Donggala, misalkan kita ambil kasus Donggala, sekarang botak habis, ya kan? Lalu dampak dari pengundulan hutan tersebut mengakibatkan banjir, ya kan? Sebenarnya dari kesadaran dari kita sendiri, bagaimana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada. Nah, cuman penambang ini kan, perusahaan ini kan tidak terlalu berpikir bagaimana atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Nah, itu yang menjadi masalah. Karena alasan mereka itu ialah untuk bagaimana menumbuhkan peningkatan perekonomian yang ada di wilayah itu. Memang benar, dengan adanya kegiatan tambang itu ada banyak lapangan kerja yang terbuka. Tapi di sisi lain, kerusakan lingkungan yang kita dapatkan. Jadi poin pentingnya adalah yang saya tanggap sih begini. Kan tadi ada pertanyaan tentang apakah Indonesia ini sudah menjalankan supremacy of land itu. Ya, sebenarnya. Jadi kembali lagi ke tadi yang mungkin saya sebutkan, bahwa sudah adakah mungkin dari pihak pemerintah atau perusahaan yang melakukan penambangan itu tentang edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan hutan, melestarikan pohon-pohon yang ada gitu, yang mereka tebang dengan cara mungkin reboisasi atau penanaman kembali gitu. Dan pentingnya untuk melibatkan masyarakat sekitar lah dalam hal itu kan. Sudahkah itu, sebelum kita membahas tentang bagaimana pemerintah ini sudah menjalankan tentang supremacy of land itu, kan balik lagi dua inilah, antar pemerintah dan si perusahaan inilah. Nah, secara tidak langsung bisa kita pahami bahwa minimnya penerapan soal keadilan ekologi di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah sendiri. Dari gambaran-gambaran yang kita dapatkan tadi kan kita bisa kita bayangkan bagaimana kurangnya penerapan soal ekologi itu. Nah, itulah yang menjadi PR kita sebagai pemuda, yang kemudian bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain soal bagaimana pentingnya soal keadilan lingkungan ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pertama itu soal studi kasus di Kalimantan. Nah, banjir di Kalimantan Selatan itu merupakan contoh dari paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi yang keliru. Kenapa dikatakan keliru? Bagaimana penggunaan hutan yang seharusnya sebagai penyanggah dan penyeimbang keberlangsungan ekosistem justru dieksploitasi secara masif tanpa mengedepankan prinsip pembangunan keberlanjutan. Itu salah satu bukti kurangnya penerapan soal supremacy of land tadi, ya kan? Nah, ini penyebab banjir Kalimantan Selatan. Yang pertama itu penyempitan luas hutan. Nah, ini dirilis oleh Lapan menuturkan penyebab banjir Kalimantan Selatan ditengarai adanya penyempitan kawasan hutan. Hal ini dibuktikan dibuktikan dari luas tutupan hutan Kalimantan Selatan 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan hampir 13.000 hektar. Dan yang kedua, saya memiliki data dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mencatat
3,7 juta hektar lahan kalsel, 58.188 hektar merupakan hutan primer. Selebihnya didominasi oleh konsesi seluas berapa banyak jumlahnya ini. Ya, pokoknya gitulah. Nah, selain itu, selain dari penebangan liar, ada juga namanya kegiatan yang dilakukan di Kalimantan itu monogami. Dan itu juga terjadi juga di Sulawesi Tengah di Kabupaten Bol. Dengan adanya izin Undang-Undang Omnibus Law, itu kan di dalam Undang-Undang Omnibus Law mengatakan bahwa ketika pemerintah pusat sudah memberikan izin, maka pemerintah daerah secara otomatis harus menerima itu. Meskipun dampak yang diakibatkan dari itu sangat besar, misalkan dampak kerusakannya. Contoh kasus di Bol tadi itu, dengan adanya pembukaan lahan monogami itu, monokultur penanaman sawit itu menyebabkan menjadi Kabupaten Bol menjadi salah satu kabupaten yang tinggi akan bencana, jadi rawan akan bencana. Nah, yang kedua, kerusakan air yang diakibatkan dari itu. Yang ketiga, itu kan dilakukan untuk bagaimana minimalisir atau mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bol. Namun hal itu juga tidak terlaksana. Itu hanya ibaratnya dibilang teman-teman di sana, saya pernah ikut diskusi di sana, itu hanya ibarat nyanyian lagu Nina Bobo. Nah, itu contoh tadi. Pola pengelolaan hutan yang bersifat monokultur penanaman sawit. Perubahan ini akan mengakibatkan pemadatan tanah sehingga lebih sedikit hujan yang mampu diserap oleh tanah dan air akan cepat mengalir ke permukaan. Selain mengakibatkan deforestasi, perizinan industri eksklusif lainnya seperti pertambangan mineral dan batu bara turut juga menyumbang kerusakan alam seperti yang kita diskusikan tadi. Menurut jaringan advokasi tambang Jatam, ini data dari Jatam, 44% wilayah Indonesia sudah di-coupling oleh pertambangan. Bayangkan dengan data ini tadi 44%, artinya hampir setengah ya. Semua wilayah itu sudah dikuasai oleh tambang. Artinya banyak dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, seharusnya dengan adanya tadi seperti yang dijelaskan bahwa Indonesia adalah grand konstitusi, dengan adanya itu sebenarnya mengurangi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itulah kurangnya penerapan soal supremacy of land tadi. Sepanjang 2014 sampai 2019, tata kelola tambang menyebabkan 200 orang dikriminalisasi dalam 33 ragam kasus. Wah. Nah, ini pandangan para ahli mengenai keadilan ekologis. Colin pada tahun 2008 melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil di antara ras, kelas, pendapatan masyarakat. Yang kedua, aspek prosedural untuk berupa partisipasi publik dalam pengembalian keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif ini. Tadi kan saya masih menjelaskan soal environment justice secara luas. Nah, menurut para ahli, environment justice itu dibagi ada 4. Ini menurut taksonomi Kuhn di tahun 2000. Dia menjadi 4 kategori. Yang pertama itu keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif. Yang pertama. Yang kedua, keadilan lingkungan sebagai keadilan kreatif. Yang ketiga, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Yang keempat, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Nah, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif itu yang dimaksud adalah itu sebenarnya berat kaitannya yang sangat erat dengan pembangunan keberlanjutan. Karena 3 alasan. Yang pertama, lingkungan hidup merupakan sumber daya yang harus didistribusikan secara adil. Yang kedua, keadilan bersifat fungsional bagi terciptanya keberlanjutan. Yang ketiga, keberlanjutan juga membutuhkan adanya keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Kondisi ini ditunjukkan dengan merujuk pada pembagian sumber daya alam dan pemanfaatannya
yang tidak merata. Adapun pada pembagian risiko kerusakan lingkungan yang juga tidak seimbang, penerimaan porsi terbesar dari manfaat pembangunan dan berkontribusi paling besar pada terjadinya degradasi kualitas lingkungan justru tidak terlalu menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, dalam kasus pemanasan global, negara berkembang seringkali merupakan pihak yang paling rentan dan paling menderita akibat persoalan tersebut, meskipun kontribusinya terhadap persoalan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi negara maju. Porsi terbesar sekitar 80% dan konsentrasi gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim berasal dari negara maju. Nah, ini juga yang menjadi masalah. Kebanyakan negara-negara berkembang itu hanya sebagai tempat untuk bagaimana mengelola sampah-sampah dari negara maju, ya kan? Contoh Kota Palu sendiri, itu kan bertonton sampah yang ada di Kota Palu. Itu saya kurang tahu soal sampah itu dimanfaatkan tidak. Padahal ada program dari pemerintah, dari PBB itu soal SGDS kalau tidak salah, bagaimana sampah itu bisa menjadi sumber ekonomi individual yang biasa disebut dengan ekonomi sirkular. Nah, ketidakadilan lingkungan dapat terjadi dalam skala nasional maupun lokal, seperti kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Papua, Porong, Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, ini keadilan lingkungan sebagai keadilan kreatif. Keadilan kreatif merupakan keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan, kewajiban pemulihan, atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Nah, sebenarnya ini berbicara soal bagaimana kewajiban perusahaan atau kewajiban soal bagaimana manajemen pertambangan yang ada di lingkungan itu. Seharusnya dia memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika mereka melakukan suatu pertambangan, tentunya ada kegiatan yang dilakukan mereka, misalkan pemulihan, rehabilitasi. Namun banyak dari kasus-kasus pertambangan di Indonesia, bahkan di Kota Palu sendiri, seperti contoh di Kelurahan Duyu, itu kan dulu tempat untuk galian C. Jadi gunung dikeruk, lalu hasilnya itu dijual kan, tanah-tanahnya dijual. Lalu kemudian hanya dilepas sedemikian rupa, hanya dilepas begitu saja, tidak ada tindak lanjut dari perusahaan tersebut. Nah, Adler dan Wilkinson menganggap keadilan kreatif memiliki keterkaitan dengan prinsip pencemaran membayar. Prinsip pencemaran membayar pada dasarnya merupakan sebuah penerapan teori ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab, ganti rugi, atau dengan biaya-biaya lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, yang harus dipikul oleh pejabat publik. Nah, itu sebenarnya tugas dari pemerintah dan tugas dari perusahaan yang sedang berlangsung tadi itu. Nah, yang ketiga, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Cohen menyatakan bahwa keadilan prosedural ini memfokuskan pada proses pengambilan keputusan yang adil dan bukan pada hasil pengambilan keputusan tersebut. Sebenarnya ini berbicara prosedural, bicara soal bagaimana persyaratan untuk adanya kegiatan tersebut. Misalkan seperti AMDAL tadi itu, seharusnya dengan adanya AMDAL, jika dia mengikuti sesuai dengan proseduralnya, kecil kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, karena ada banyak dampak yang dihasilkan. Yang pertama, dampak negatif tadi itu. Makanya dengan ada AMDAL ini sebenarnya memungkinkan kecil kemungkinan untuk mereka masuk seharusnya. Tapi yang kita lihat sekarang ini, perusahaan pertambangan dan lain sebagainya itu semakin subur ya, karena alasan ekonomi. Nah, ini keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial adalah cabang dari keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, harapannya dengan diterapkannya keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial itu, dampaknya bisa berdampak cukup positif kepada masyarakat, baik itu dalam berkehidupan sehari-hari maupun lain sebagainya.
keadilan sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia. Seperti yang ditertuang dari undang-undang tadi yang saya bacakan, bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, itulah yang dimaksud dengan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Itu suatu kewajiban negara untuk memfasilitasi masyarakatnya seharusnya. Tapi dengan adanya kasus-kasus yang kita jelaskan tadi agak kurang sesuai. Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial juga dapat dilihat dan dari pandangan yang menyatakan bahwa upayanya menegaskan kemiskinan merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, mungkin moderator, teman-teman atau yang Anda bertanya terkait soal. Ya, jadi begitu kompleksnya terkait environment justice yang sudah disampaikan moderator, saya rasa teman-teman begitu tanggap dan kita mendengarkan dengan baik. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Itu lebih ke pertanyaan sih. Lebih ke pernyataan kayaknya. Pernyataan mungkin kayaknya bisa jadi pernyataan juga nih. Jadi gini. Ini secara logis diriku saya pribadi. Ketika perusahaan itu membuka suatu ladang untuk mereka menambang, mereka pasti berpikir kita akan mengambil dari alam. Iya. Dan hasil dari alam tersebut berupa entah sebuah materi yang kita bisa sebut itu uang gitu. Dan bagaimana kita itu memiliki responsibility atau tanggung jawab kepada masyarakat sekitar berdasarkan undang-undang yang tadi bahwa masyarakat itu berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Ya. Dan kesehatan masyarakat. Iya, kesehatan itulah. Mungkin gini, yang tadi saya bilang bahwa mungkin kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak perusahaan atau pemerintah tentang bagaimana kita itu harus melestarikan, harus menjaga gitu. Jadi mungkin ini dalam tanda kutip ini pribadiku sendiri, ini asumsi lah. Mereka ini entah dijanjikan hanya sebatas uang saja. Kan kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika manusia itu dikasih uang, apalagi orang-orang yang tidak memiliki wawasan tentang hal itu gitu, mereka hanya terima-terima saja. Jadi mereka pikir itu adalah suatu bentuk keadilan sosial dari yang mungkin tadi disebutkan gitu. Mungkin itu adalah gantinya dari timbal balik timbal balik dari perusahaan tersebut lah yang ngeruh mereka menambang di situ. Tanpa mereka sadari bahwa akhirnya sekarang mereka ini tidak bisa makan uang, sungai tercemar, banyak bencana, dan mereka hanya memanfaatkan bahwa ya sudah kita beli. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kelangsungan hidupnya itu bergantung pada alam gitu. Baik lagi. Dan satu sisi gini, kalau saya bercermin dari kacamataku sebagai pelaku pekerja seni gini, bengkel untuk membuat alat musik dari pohon atau bambu atau yang lainnya gitu. Saya ini berpikir bahwa jarang sekali mendapatkan sosialisasi itu mungkin dari pihak AMDAL atau dari pihak perusahaan itu untuk perusahaan atau pemerintah yang memang memiliki wewenang di situ. Iya, terkhusus di situ gitu. Kita ini jarang untuk mendapatkan itu. Jadi tidak bisa kami pungkiri bahwa ya jujur kami memang membeli gitu. Tapi kami ini juga kadang berpikir, ini kita beli. Tapi bagaimana orang yang nyabut, orang-orang yang menebang gitu ya? Apakah kita punya tanggung jawab juga untuk menjaga itu sedangkan kami membeli? Jadi bagaimana itu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang memang memutar di situ. Memang secara juga itu kan kebutuhan kita juga, dalam pembangunan juga, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya juga ambil contoh kasus yang seperti yang saya katakan tadi di Bool. Itu kan ketika izin itu kan sistemnya satu pintu. Ketika dari pusat sudah mengizinkan perusahaan pertambangan itu atau perusahaan terkait soal monokultur, seperti di Bool kelapa sawit itu, mereka kan membuka lahan untuk perusahaan kelapa sawit. Nah, yang menjadi masalah di situ pemerintah pusat memberikan izin. Nah, pemerintah daerah sendiri tidak memberikan karena besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan itu. Di sisi lain, masyarakat menuntut untuk bagaimana kegiatan tersebut ditutup.
di sisi lain lagi pemerintah pusat sudah memberikan izin. Itu yang menjadi dilematis. Memang ada beberapa sih produk hukum kita yang tumpang tindih. Dimanfaatkan oleh oknum. Ya, mengenai oknum. Itulah. Saya juga pernah diskusi dengan teman-teman di Aceh. Teman kelas saya, namanya Bang Fazal. Sebenarnya puncak dari konflik Aceh juga itu adalah sumber daya alamnya juga. Karena kalau tidak salah dia pernah berbicara dengan saya, dia bilang bahwa di Aceh itu salah satu sumber minyak gas terbesar ketiga, kalau nggak salah saya, ketiga di dunia. Nah, memang semua itu bisa menjadi konflik ketika ada yang dirugikan. Nah, itu yang menjadi ketimpangan tadi antara hukum, bagaimana pusat sudah memberikan izin, daerah tidak punya daya. Tapi di sisi lain, ketika pemerintah daerah diberikan kekuasaan penuh soal itu, atau apa istilahnya, desentralisasi, otonomi daerah khusus, kalau diberikan kekuasaan, biasanya pemerintah daerah juga menggunakan itu untuk bagaimana mungkin mengenyangkan tokoh-tokoh yang telah membantu dia juga dalam perpolitikan, ya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, mungkin itu saja. Jadi kesimpulan pada diskusi malam ini, seperti bilang Kohan tadi, ada 4 keadilan ekologis, ada 4 environment justice menurut karakteristiknya. Yang pertama itu keadilan distributif, menginginkan adanya alokasi yang lebih adil bagi akses dan manfaat dari sumber daya lingkungan, bagi manfaat perlindungan lingkungan, dan bagi biaya perlindungan lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, keadilan kreatif. Keadilan kreatif menginginkan adanya perangkat hukum yang memungkinkan mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengoreksi dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkannya. Yang ketiga, keadilan prosedural menginginkan adanya proses yang mampu menjamin bahwa distribusi akan dilakukan secara adil, secara umum. Keadilan prosedural ini dapat diwujudkan melalui adanya pengakuan mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak atas informasi dan hak gugat. Nah, seperti yang tadi dikatakan Fatan, seharusnya ada informasi yang cukup masif kepada kita masyarakat umum. Dan yang kedua, seharusnya kita punya hak gugat, tapi sampai sekarang belum ada yang terjadi. Yang keempat itu keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan konsep keadilan yang melihat bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan yang lahir dari ketimpangan sosial dan kemiskinan, sehingga pengentasan kemiskinan dan penghilangan kondisi ketidakadilan sosial merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah, mungkin itu saja. Jadi diskusi malam ini di tempat ini begitu banyak, sangat kompleks, kalau mau bilang sangat kompleks terkait environment justice, di mana penguatan hukumnya, di mana cara kita melakukan penghijauan kembali atau apapun itu. Saya menambahkan sedikit, di Indonesia ini ada beberapa produk hukum, dan salah satunya itu hukum adat. Dalam hal ini kita sebagai bagaimana? Dalam hal ini sebenarnya harus dikuatkan lagi kembali itu hukum adat. Hukum adat itu dikarenakan masyarakat yang sangat terdampak terkait kerusakan hutan dan lingkungan. Dan bagaimana pemerintah daerah itu menguatkan kembali terkait hukum-hukum itu, agar proses reboisasi itu berjalan terus, di mana balance pertumbuhan ekonomi dan reboisasi. Saya rasa diskusi ini sebenarnya bisa menjadi panjang sekali, tapi
berhubung kita sudah mau tengah malam ini. Mungkin ada satu pepatah dariku. Ya. Saya lupa Boleh. ini dari bapak konservasi penghijauan. Jadi bahasa Kaili dia. When the last tree has been found, when the river is a poison, and then you cannot money at all. Jadi ketika pohon terakhir itu telah tumbang dan seluruh sungai sudah beracun, di situ kamu tidak bisa memakan uang. Gitu. Begitu saja. Begitu asik, begitu keren sekali kata itu. Tepuk tangan dulu. Mantap. Saya rasa diskusi malam ini kita cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.